بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن. Beliau sangat ganteng. Insya Allah dia akan menyampaikan petua-petua yang bagus pada hari ini. Kemungkinan kita akan ngobrol dengan Ustadz Dwi sekitar beberapa menit dan itu tidak lama, dan beliau juga ada keperluan kan. Oke. Dalam acara ini banyak sekali yang harus kita bahas tentang COVID, ada lagi tentang ada program kita nih, nanti ada Khidmatul Quran dan ada program Ustadz Dwi. Oke, lanjut saja kita langsung ke Ustadz Dwi. Baik Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Udah lama kita nggak ketemu ya? Iya, karena beberapa hari ini mungkin libur atau COVID. Jadi kita belajarnya itu ada yang daring, nggak daring, dan ada yang juga tetap muka lagi. Oke. Dari selama ini Ustadz kan ngajar apa selama ini? Ya, kalau Ustadz mengajar pendidikan agama Islam. Ya, agama Islam. Ustadz ngajar kelas berapa? Ya, Ustadz ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau untuk tahun ini. Oh, ya. Jadi Ustadz Dwi tahun ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana Ustadz? Enak nggak ngajar tahun ini kira-kira? Ya, alhamdulillah enak kalau dibilang enak tuh kan. Karena kita banyak pengalaman dan banyak juga harus ekstra untuk mendidik anak-anak tadi kan. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 tadi. Kan ini Tat ya, banyak nih kan dari kelas 1 sampai kelas 6 nih. Itu pun kita kan nggak tahu nih kan, banyak berbeda-beda dari anak-anak. Iya, dari kelas 1 sampai kelas 6. Apa yang membedakan dari kelas 1 kelas 6 ini dalam cara mengajar? Ya. Kan beda-beda tuh anak kan, pasti kalau kelas 1 kan pasti lebih kecil kan, lebih ini dia. Oke, Ustaz jawab dulu untuk yang kelas 1. Mungkin yang kelas 1 itu polanya sama seperti TK ya. Nah, peralihan dari TK menuju SD atau kelas 1. Jadi dia itu ibarat tadi itu harus dibimbing dulu. Misalkan Ustaz mengajar bab 1 di halaman 10 atau 11. Nah, ada beberapa siswa yang belum ngerti itu nomor 11 atau 10. Nah, jadi Ustadz itu membantu anak tersebut untuk membukakan halamannya. Nah, itu kelas 1. Nah, kalau kelas 2, 3, 4, 5. Nah, kelas 5 ini ada juga, atau kelas 4 harus ekstra juga kepada anak-anaknya. Karena beda-beda karakter juga, dan juga anak-anak tersebut kita harus berulang-ulang kali mengingatkan dia. Contohnya misalkan dia ribut, nah kita harus berulang-ulang kali ngomong sama dia, jangan ribut, dan perhatikan Ustadz untuk menjelaskan materinya. Dan kelas 6 ada sebagian siswanya yang masih ibaratnya itu labil ya, dari anak-anak ingin menuju remaja atau ibaratnya itu mau sendiri menekan idenya sendiri. Jadi kita juga harus mengarahkan anak-anak tersebut supaya tidak menyimpang dari menuju fase-fase tersebut. Iya. Apa sih yang dituju dalam pelajaran Ustadz nih? Kan ini apa harus dituju dari karakter anak-anak gitu. Tadi kan nyebut karakter kan? Iya. Pasti sangat tertuju pada itu kan, gimana? Ya, kalau dari Ustadz pendidikan agama Islam ini, karakternya pertama dia tuh harus meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah. Nah, jadi dalam pelajaran pendidikan agama Islam itu ada materi kita tuh beriman kepada Allah. Kita harus beriman kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Kita tidak dibolehkan menyembah selain kepada Allah. Nah, karakter yang harus dicapai anak-anak itu, jangan lupa ibadah tadi. Contohnya sholat. Nah, kita menekankan anak-anak itu harus sholat, wajib sholat 5 waktu. Itu adalah bentuk kita beriman kepada Allah atau menyembah Allah. Jangan menyembah selain Allah. Berarti kita itu kalau belajar agama berarti belajar sekali tentang ketauhidan ya. Iya, ketauhidan. Akidah ya kan. Akidah. Terus tata letak bagaimana kita harus bisa baca Quran kan. Iya. Ya, banyak sekali yang kita pelajari. Karena itu kan agama kita, berarti harus banyak nilai plus itu kan. Iya. Berarti
tugas Ustadz tuh sebagai tugas akhirat sebenarnya ya. Iya. Ya pemirsa, pasti tugas akhirat karena sedikit melenceng bisa saudarakan nih pelajaran. Nah, jadi Iya. tugas Ustadz ini paling berat sebenarnya. Sedikit masuk neraka. Tapi beban pundaknya sangat berat kalau masalah akhirat. Iya, harus yakin. Harus yakin ya. Harus yakin, kuat, Iya. dan harus lillah karena Allah. Tadi juga karena Ustadz Dwi ini baru ngajar, jadi agak gugup lah karena kecapean beliau. Mungkin suaranya habis gitu. Selalu. Oke, Ustadz sudah berapa lama ngajar di sini? Alhamdulillah kurang lebih sudah 1 tahun lah. 1 tahun 3 bulan kurang lebih. Kurang lebih. Iya. Karena bulan 7 2019 ini sudah lewat. Bulan 7 2020 sudah lewat. Sudah masuk bulan September ini. Tamatan mana Ustadz kuliah dulu? Kalau Ustadz alhamdulillah tamatan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Marinim atau STIT Tarbiyah Marinim. Oke, itu di Marinim juga ada kampus namanya STIT Tarbiyah Marinim. Kalau mau kuliah sana boleh, tapi sebelum ke sana yang punya anak-anaknya tolong sekolah di sini karena kita sekolahnya is the best. Oke. Sebaiklah Ustadz. Ini kan Ustadz udah kuliah nih, jurusannya dulu apa Ustadz? Jurusannya Ustadz Pendidikan Agama Islam S1. S1. Iya. Berarti pasen ya dengan ngajar sekarang ya? Ya alhamdulillah pas. Pasnya Jadi baik. ilmunya pas untuk menyampaikan gitu kan, Oke. sesuai dengan jurusan. Berarti sejalur gitu. Iya, sejalur. Berarti dulu Ustadz pesantren ya? Kalau Ustadz dulu alumni SMA, bukan pesantren. Iya. Dulu kayaknya anak lihat dulu antum pesantren. Ya itu pesantren kilat. Oh, pesantren kilat. Pesantren kilat Oke. bulan Ramadan. Iya. Oke, berarti Ustadz dulu pesantren kilat. Kilatnya saking kilatnya mungkin. Iya. Pesantren kilatnya cuma 2 minggu kita selesai. Kalau selesai puasa nggak ada lagi pesantrennya. Berarti pesantren kilat tuh ngapain dulu ya? Mungkin cuman kalau dulu saya Tat ya. Kalau dulu kan cuman pesantren kilat tuh mungkin hari pertama itu dulu tuh cuman ceramah kan, mungkin guru tuh ceramah ngasih hafalan, terus kegiatan-kegiatan harus dilakukan kayak gitu kan kalau dulu kan pesantren kilatnya. Kalau pesantren beneran kan pasti sudah terdidik lah dari awal, dari didiknya kan bagus gitu. Kalau pesantren kilat kan cuma sebatas bulan Ramadan, tapi bagus juga sih ada program itu di sekolah. Dan juga ini Ustadz Dwi ini dulu kan sekampus nih dengan Ustadz ya kuliahnya. Jadi awal mula masuk sini juga sama gitu kan Ustadz. Nah, dan kan Ustadz sebagai host di channel ini, di program ini kan Ustadz sebagai Ustadz Berry sebagai ngajar juga TIK, Mapel dan juga TU gitu. Dan Ustadz ini udah kenal, kita udah kenal berapa tahun Pak kira-kira? Kurang lebih itu 5 tahun lah. 5 tahun. Dari awal kuliah 2015 sampai sekarang. Udah 6 tahun lah dari 15. Ya kurang lebih lah gitu kan. Hampir 6 tahun. Dulu antum hampir berantem dulu ya? Dengan yang lain ya. Tapi itulah keseruan kuliah itu, organisasi dan sebagainya itu banyak yang harus kita kalau boleh nanti anak-anak Ustadz atau teman-teman semua di sana yang sudah tamat SMA harus kuliah. Karena bukannya kita mencari pendidikan itu kan sampai ke liang lahat gitu kan. Iya, pendidikan harus kita tempuh terus walaupun kita tidak kuliah harus mencari pendidikan gitu kan. Nah, itu juga banyak nah banyak juga yang di tempat kita ya, sama tempat anak kemarin tuh banyak yang belum tamat SMA sudah berhenti atau SMP sudah berhenti, banyak yang pergaulan seperti itu kan. Jadi kita tuh kalau ada yang nyampe lulus SMA dan berbakti sama orang tua itu sangat beruntung sekali anak-anak tersebut. Lagi bisa dikuliahin sama orang tuanya dengan dia tidak mengeluarkan biaya apapun, itu sangat beruntung. Oke, Ustaz. Ya. Ustaz ini kan ngajar Pai. Kerasan nggak tadi sini? Maksudnya tuh kayak kerasan tuh kalau bahasa Jawa ya. Iya. Kalau bahasa apa sih bahasa Palembangnya? Kalau bahasa Palembangnya itu nyaman. oh nyaman tuh.
Alhamdulillah, insya Allah nyaman. Oh Ya. nyaman. Alhamdulillah gitu Iya. kan. Tadi nyaman. Dan anak-anaknya nyaman. Ya alhamdulillah anak-anaknya ada yang nyaman dan tadi beda-beda karakter tadi. Oh, Iya. iya. Jadi kita harus ekstra gitu kan. Nyaman nggak nyaman kita harus mendidik anak tadi supaya mereka itu misalkan disuruh diam harus diam gitu kan, mengikuti pelajaran yang ada. Jangan Ustadz menjelaskan materi itu ya ribut. Nah itu tanggung jawab kita sebagai guru tuh untuk menegur anak-anak itu jangan ribut dan mendengarkan apa yang Ustadz jelaskan tadi materinya gitu. Berat nggak tuh tugas Iya. sebagai guru ini? Sebagai pendidik nih ya, sebagai pendidik Iya. nih. Karena banyak orang guru tuh cuman kayak gini aja, apalagi kan ngajar aja, padahal tugasnya sangat berat kan. Iya. Terus kita juga harus disiplin dengan anak. Banyak tuh kan kasus-kasus ada Iya. yang sampai dipenjarakan guru gara-gara cuman menoel. Itu menurut Ustaz gimana itu? Seperti itu. Ya Terhadap kasus seperti itu, terhadap ada siswa yang melaporkan gurunya gara-gara cuman menjewer Iya, gitu kan, seperti iya. itu, ada yang mencubit dalam kasus berita itu kan. ya kalau tanggapan Ustadz emang itu tugas guru itu sangat berat sekali ya kalau Ustadz bilang. Karena kenapa tugas guru itu banyak sekali. Yang pertama dia tuh harus mencerdaskan anak bangsa atau membuat anak-anak tersebut paham dengan materi apa yang disampaikan. Dan melihat kasus tadi sebenarnya itu adalah kewajiban guru untuk menegur siswanya misalkan ada yang ribut. Nah, bukan malah melaporkan gurunya, itu muridnya yang salah itu kan sebenarnya. Kalau nggak mau dijewer, dia harus bikin sekolah sendiri di rumah gitu kan, biar orang tuanya yang mendidik. Jangan gurunya kalau tidak terima anaknya dijewer dan dilaporkan di polisi gitu kan. Oke. Iya. Berarti kalau tahu zaman dulu kan ini ya, ibaratnya dulu kan kita kan mengalami tahun dulu kan. Iya. Sampai di Oke. digebuk gitu kan. Jewer, ditampar gitu. Iya. Tapi itu hal yang Biasa. ya kalau kita salah ya wajar kan. Iya. Kita kan salah. Kalau kita salah ya kita harus menghadapi apa yang kita perbuat, tanggung jawab. Iya. Nah, kita harus tanggung jawab. Jangan malah sebaliknya gitu Iya, kan. jangan Kalau malah- melaporkan. jangan melakukan kalau begitu seperti itu kan. Jadi kayak gimana gitu, kita yang mendidik malah Kita yang melapor itu Kita yang kan bahas itu yang kan. salah sebenarnya. Nah. Iya. banyak sekali kan seperti itu kejadian itu. Itulah hikmah yang kita ambil gitu. Iya, sebagai guru dan pendidik. Nyesel nggak tuh? Kalau itu tuh enggak juga sih, karena kata Rasulullah itu kan sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi itu kewajiban kita semua sebagai umat manusia kan, ibaratnya itu menyampaikan hal-hal kebaikan, mencegah kemungkaran tadi. Oh. Iya, itu sama dengan kita berdakwah di jalan Allah, kita ngajari anak-anak tadi atau tugas sebagai guru tadi. Emang tantangannya banyak, kita harus yakin tadi kan, yakin Iya. Bismillah, niat karena Allah. Nah itu. Banyak Tat ya. Iya. Apalagi Tat. Apalagi yang tugas sekarang kan sebagai pengajar kan orang tua tuh di rumah kan. Iya. Nah, semenjak ada tragedi sedunia luas ini, terdampak semua, bukan kita aja aja tapi semuanya. Iya. Sampai seluruh dunia itu kebingungan tentang ya apa Tat sekarang? Tentang COVID. Oh, tentang COVID. Nah, kata Ustaz Dwi tentang COVID Iya. sangat merajalela gitu kan di antara dunia ini. Sampai-sampai ekonomi di setiap negara aja ini ya lumpuh, terus tentang impor apa segalanya harus dibatasi, sekolah dibatasi, bisnis dibatasi, bingung kan. Ya. Bingung kita tuh kan, kita tuh masih bingung dan kerjakan kita tuh masih bingung sampai sekarang ini. Kan sekarang Jakarta tuh PSBB lagi kan. Iya. Dan di tempat kita ini kan Muara Enim ini kan. Di Iya. Muara Enim, Sumatera Selatan. Wes. Insyaallah. Kecamatan Ujan di sekolah kita ini ya. Dan zona kita ini kan zona merah ya. Iya. Nah, nanti katanya beritanya tahu nggak beritanya terbaru apa? Kita terbalik. Berita terbaru kalau misalkan 3 minggu lagi kita ini tidak ada perubahan, kita akan ada PSBB. Morenim. Iya, Oh, Morenim. Masya Allah. Jadi kita berdoa harus sampai ada perubahan lah. Iya. Jangan PSBB. jangan
maksudnya tuh jangan kita di posisi ini terus gitu kan. Kita harus seperti biasa sedia kala gitu, biar kita kan ekonomi maju, apalagi kan kasihan lah masyarakat, apalagi kita nih kan sebagai guru. Daring tuh menurut Ustadz ya, daring tuh dibilang enak nggak juga sih, tapi enak tatap muka, karena kita kalau tatap muka itu lebih kenal dengan anak, lebih ini, dan juga kan orang tua siswa kan banyak keperluan lain, jadi ya kita harus, soalnya enak di sekolah ngajarnya daripada daring ya. Tapi ya gimana lagi, sudah kejadian seperti ini, sudah ada suatu wabah yang menerka antara dunia ini, jadi gimana kan? Menurut Ustaz gimana tentang COVID ini? Ya, kalau menurut Ustaz tentang COVID ini emang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Berry bahwasannya COVID ini melanda seluruh dunia, jadi ekonomi terhambat seluruh dunia. Nah, jadi kita tuh membantu untuk mengurangi penyebaran COVID dengan cara kita tadi menerapkan protokol kesehatan tadi kan, biar kita tadi nggak terkena COVID kan. Misalkan kalau keluar rumah pakai masker, sudah dari pasar kita cuci tangan gitu kan, untuk mengurangi terkenanya untuk mengantisipasi terkenanya COVID. Dan disarankan oleh pemerintah juga kita harus memakai masker, cuci tangan selalu kan kalau setiap aktivitas. Oke, berarti kita harus jaga jarak juga. Ini kayak Ustadz nih, sama Ustadz jaga jarak. Jaga jarak, kita harus jaga jarak. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu kan takutnya kita tertular. Ya semoga kita ini ada di sini dan ada yang di rumah, ada yang lagi menonton, ada yang lagi apapun umat manusia di muka bumi, semoga yang kena sehat, yang misalnya yang belum nih jangan kena. Karena jaga kesehatan biar tidak terjadinya penyebaran secara massal kan gitu. Menurut Ustadz gimana program pemerintah tentang PSBB, setuju nggak kira-kira? Apa berarti nih Ustadz nih ada kalau jadi pemerintah ini bagusnya program itu seperti ini daripada seperti yang program pemerintah atau gimana gitu? Ya, kalau ada nggak program Ustadz yang kira-kira yang lain dari pemerintah gitu? Ya, kalau menurut Ustadz ya, kalau program pemerintah PSBB misalkan sudah banyak yang kena, ya itu menurut Ustadz sih bagus kan untuk mengurangi terdampaknya orang-orang yang kena COVID tadi kan. Nah, PSBB juga tadi itu membantu masyarakat supaya dia beraktivitas di rumah supaya tidak keluar rumah. Misalkan keluar rumah tadi pakai masker kan. Dan juga kalau PSBB diberlakukan, pemerintah wajib memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak COVID tadi kan, biar tidak kelaparan. Ya, kebanyakan alasan orang kan misalkan PSBB disuruh di rumah, dia marah keluar rumah, alasannya mencari makan. Kalau nggak cari makan, nggak makan anak istri di rumah gitu kan. Benar juga sih kayak gitu. Ya, solusinya tadi pemerintah harus juga membantu keluarga yang terkena COVID tadi, biar ada pemasukan makanan gitu kan. Iya. Sembako lah ya. Iya, sembako ibaratnya itu ya, bantuan sosial lah gitu kan. Ya, kalau mau donasi silahkan ya. Ya, silakan. Oke, tidak apa-apa. Kita coba membuka suatu donasi gitu kan untuk bantu-bantu orang yang tidak mampu. Dan kita juga Rabani kan, kalau misalkan kita ini normal seperti biasa kan, kita ada Rabani peduli itu kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu sangat diapresiasi. Karena mereka pun kan kemarin tuh saya ya Ustadz ya yang PJ-nya tanggung jawab. Ngelihat mereka tuh kasihan sebenarnya, apalagi di zaman pandemi sekarang ya. Iya. Ya kasihan sebenarnya di wilayah Muara Enim ini, termasuk di Hujan Mas. Kan kita juga kan ini di Rabani Muara Enim ini kan ada SDIT itu ada 3 ya. Iya. Ada SDIT Insan Rabani Hujan Mas, ada SDIT yang di Muara Enim, yang ketiga itu SDIT Lawang Kidul, dan ada SMA, IT, TKIT di Rabani Hujan Mas dan